Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam inspirasi untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bilik Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Bersama saya Firly Desajidin. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang hal yang biasa terdengar di masyarakat, yaitu tentang wakaf. Pada spesifiknya, yaitu tentang wakaf produktif untuk membangun kemandirian umat di Kota Blitar. Bersama narasumber hari ini, Bapak Muhammad Gozi Sarwani, SHI, penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Firly Desajidin ya. Alhamdulillah. Ya Pak, ini terkait tentang wakaf ya Pak. Sebelumnya, apa sih Pak maksudnya wakaf produktif itu Pak? Oke, terima kasih sobat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari penyelenggara zakat wakaf Kabupaten Kota Blitar sesuai dengan tugas fungsi kami dalam pengelolaan dan pendampingan zakat dan wakaf. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberdayaan wakaf yakni melalui wakaf produktif. Perlu kita ketahui bersama, wakaf produktif adalah pengelolaan harta benda wakaf yang pada semula adalah hanya terbatas pada hal ibadah dan sosial. Pada wakaf produktif ini terlebih dari itu adalah meningkatkan untuk pengelolaan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi dari masyarakat. Jadi wakaf produktif ini berperan sangat besar dalam meningkatkan pendapatan atau kualitas ekonomi dari masyarakat, khususnya di Kota Blitar. Maka pada kesempatan kali ini kami sangat antusias sekali untuk menyampaikan hari ini guna menyemarakan pemanfaatan dari wakaf produktif di Kota Blitar. Ini perlu kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat kita secara umum mengenali wakaf itu hanya pada 3M misalnya. Pada M3M itu adalah masjid, makam, dan madrasah. Itu saja, 3 hal itu saja, hanya benda ibadah. Karena seperti kita tahu Mbak Firly ya. Ya Pak. Itu kan gini, dulu pada awal mula setelah Rasulullah SAW di Kota Madinah membangun 3 masjid, itu kemudian beliau turun sebuah ayat dari surat Ali Imran ayat 92. Lantaran biro hatta tungkiku imam itu. Yang maksudnya adalah kalian sekalian tidak akan memperoleh albir, yakni albir manitako ya. Tidak memperoleh albir yakni puncak ketakwaan. Kata tungkiku imam itu sebelum kalian menginfakkan harta benda yang paling kalian sukai, yang paling kalian cintai, yakni yang paling berharga di antara kalian. Langsung sahabat yang pada waktu turun pertama kali untuk menanggapi turunnya ayat ini adalah sahabat Umar bin Khattab. Kita tahu sejarah wakaf pertama kali dicontohkan oleh Umar bin Khattab berupa kebun Khaybar. Ya Rasulullah, saya punya kebun Khaybar. Di sana ada tanaman anggur yang hasilnya sudah sedemikian banyak dan sangat berdampak umat. Insya Allah itu wakaf saya dari harta benda saya terbaik. Akhirnya Rasulullah menjawab itu dengan, baiklah Umar, tahan bendanya, tahan tangannya, ambil hasilnya, hasil dari wakaf itu. Menyusul kemudian sahabat Abu Thalhah juga mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar, itu yang Nabi Kotor, kebun kurma itu di sekitar bawah itu. Kalau kita lihat, justru sahabat Utsman bin Affan membeli sumur Romaya, 3 contohnya saja. Itu dari dulu sebenarnya wakaf itu contoh yang disampaikan oleh sahabat Nabi adalah wakaf yang produktif. Tidak ada cerita sahabat wakaf berupa masjid, musola. Walaupun itu sebenarnya juga kita gagalkan wakaf, cuma itu yang belum produktif. Oleh karena itu maka dari pemanfaatan harta benda wakaf tadi, kurma, baik itu dari Khalifah Utsman berupa sumur Romaya, itu hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk menghidupi masjid, operasional masjidnya Rasulullah, bukan masjid. Untuk biaya bilal yang ada itu dibiayai dari hasilnya ini. Biaya hidup ahlu sufah, dari
Nabi Muhammad menampung para sahabat, ditampung di, karena tidak punya tempat tinggal ya Pak Billy ya. Jadi ditampung di Masjid Nabawi, ada namanya ruangan Ahlu Sufah. Itu gaya penghidupannya dari mana? Dan sehari-hari ya dari hasilnya tanah wakaf itu. Itu makanya seperti itu. Makanya ini pengertian kami dari tentang tanah wakaf produktif ini, sehingga ke depan harapannya kita dapat mencontoh dari salah satu Nabi itu pengelolaan wakaf lebih maksimal seperti itu. Baik Pak Gozi. Nah ini kan masyarakat secara umum itu kan taunya wakaf untuk tempat ibadah saja ya Pak ya. Nah ya, tapi untuk kita nih Pak, misalkan untuk masyarakat umum yang lebih gampang gitu Pak, untuk contoh wakaf produktif itu gimana sih Pak? Oh gitu. Ya. Jadi gini, misalkan masjid ya seperti contohnya tadi, masjid di zaman Rasul dihidupi dari tanah wakaf yang produktif. Tidak kita jumpai di Masjid Madinah kota infak, enggak ada, karena sudah dibiayai oleh hotel-hotel itu. Dan Masjidil Haram juga dibiayai dari hotel-hotel sekitarnya, yang semua dikelola oleh masjid, badan wakaf masjid, bukan oleh negara lah ya, tapi memang badan wakaf masjidnya, Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Nah, contohnya di Kota Blitar mana? Nah ini memang kita perlu untuk menggiatkan wakaf seperti ini ya, karena masih sedikit sekali, masih minim sekali ada apa itu untuk penggunaan wakaf secara produktif. Misalnya kita tahu contohnya ya, itu di musola Al Barokah itu dan Mahkamah di sana itu ada jalan perempatan, itu ada musola Al Barokah namanya wakaf produktif musola dan kios Al Barokah. Nah, itu contohnya itu ada beberapa kios, parkir dan toko yang lain untuk hasil dari toko itu dibiayai untuk membiayai kegiatan di musola Al Barokah. Bisa kita lihat sana. Juga sebenarnya ada yang lain. Misalnya di daerah Tanjung Sari juga itu ada Masjid Baitur Rahman. Itu sudah punya tanah wakaf produktif berupa tanah pertanian yang cukup luas ya, luas, tapi itu belum dimanfaatkan maksimal untuk produktif. Jadi biar kita bersama juga kepada tanah wakaf yang lain, kita sudah sensus tahun 2025 itu kita ada 661 bidang tanah wakaf di Kota Blitar, dan percepatan 2025 alhamdulillah berhasil kita mencapai 100% untuk target kita, dan 151 kita sertifikatkan. Jadi 661 itu semuanya sudah tersertifikasi wakafnya. Jadi oleh karena ini dari aspek legalitas wakaf sudah terpenuhi, sudah kuat, legal, sudah punya sertifikat wakaf, maka tinggal kita untuk mengelola wakaf ini menjadi lebih produktif. Jadi benar-benar kita manfaatkan tanah wakaf itu semaksimal mungkin untuk pendaya gunanya secara produktif, sehingga tidak membebani masyarakat. Di kota amal, di jalan, di bangun masjid kan itu kurang begitu etis ya. Ya. Kota infak di mana-mana mau bangun proposal sana kemari itu kan baiklah rumah Allah. Rumah Allah kalau kita minta kan miris sekali ya. Itu makanya kita menjadi sadar, monggo kita sadarkan kita bahwa sebenarnya wakaf itu harus bernilai lebih dari itu. Wakaf-wakafnya diberdayakan sebagaimana mungkin seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Oh baik Pak. Jadi untuk potensi wakaf produktif ini, selain memang misalkan tanah saja ya Pak ya, misalkan tanahnya itu adalah lahan pertanian. Nah dari hasil itu bisa diwakafkan untuk tempat ibadah. Nah, jadi sebenarnya potensinya di Kota Blitar ini sangat besar ya Pak, karena Kota Blitar ini kan juga masih banyak lahan pertanian, jadi seperti itu ya Pak. Oke. Juga ini sebenarnya itu di Gedok itu juga ada lahan produktif di berupa tanah sawah juga cukup luas. Itu juga untuk pembiayaan masjid di Pondok Negong itu juga ada sebenarnya, sudah dimanfaatkan secara produktif juga. Baik Pak. Lalu setelah itu Pak, kalau misalnya kita tidak punya tanah, nah mungkin kan selama ini masyarakat pahamnya kalau wakaf itu harus berupa tanah gitu ya Pak ya. Kalau kita masih belum punya tanah nih Pak, apa kita mungkin gitu Pak bisa untuk wakaf yang lain?
Misalkan kalau yang sekarang ini kan ini lebih trending ada wakaf uang. Oh, ya. Nah, kalau itu seperti apa Pak Kozi? Oke. Jadi selain wakaf berupa tanah atau tanah berupa yang namanya bergerak, tidak bergerak ya. Jadi berupa tanah itu adalah wakaf tidak bergerak. Wakaf yang berupa benda bergerak, diantaranya wakaf uang. Jadi karena tanah itu mahal, sekarang sudah mahal karena sehingga berupa keadaan ekonomi tanah lebih mahal. Kita karena keadaan ekonomi ini kita untuk membeli tanah diwakafkan berat, dan kebutuhan hidup sudah semakin gila. Itu solusi mudahnya kita wakaf uang. Misalnya kita kemampuannya 10.000 lah, 10.000 kan udah itu rokok itu satu bungkus udah 5.000, 10.000 nggak ada itu bisa untuk wakaf uang. Kalau ini satu nggak apa 10.000, tapi kalau saat kota Blitar ya saat sekolah aja wes siswanya 300.000 sudah jadi 1 juta. Kita punya 5 lembaga, 5 satker, 4 satker ya, 4 satker semuanya wakaf itu gerakan untuk siswa-siswinya kita tanamkan mereka untuk belajar wakaf melalui wakaf produktif. Nah itu bagus, dikumpulkan hasilnya dimanfaatkan. Nah uangnya wakaf yang terkumpul itu tetap besarnya tetap nggak akan berkurang, yang diberikan adalah manfaat dari uang wakaf itu sendiri yang dimanfaatkan. Jadi tanpa mengurangi sedikit pun harga bendanya itu uang tadi gitu. Iya Pak, mungkin ini Pak untuk meningkatkan kesadaran wakaf ya Pak. Kan kita tadi belum bahas nih Pak, apa kelebihannya wakaf untuk kita gitu. Jadi mungkin nanti orang-orang bisa tahu manfaatnya wakaf, jadi lebih mendorong untuk meningkatkan jumlah wakaf di Kota Blitar nih Pak. Ya, terima kasih. Untuk wakaf ini kenapa saya gaung-gaungkan sejak dulu ya, terutama melalui podcast ini juga. Sejak kita kemarin sudah sosialisasi juga melalui DMI ya, kita keliling rutinan itu juga saya sampaikan hal ini. Jadi melalui wakaf ini beda dengan sedekah yang lain. Misalkan kita zakat tuh, zakat, infak, sedekah. Itu kita berikan, kita keluarkan plek ke yang membutuhkan, sudah habis kan. Kalau wakaf, kita wakafkan sebidang tanah untuk usaha. Tanahnya tetap yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan umat adalah hasil dari tanah wakaf itu, misalkan ya untuk pertokoan atau pertanian, perikanan, untuk hotel, rumah kontrakan dan sebagainya, yang itu menghasilkan cuan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Gozi, nah terakhir nih Pak Gozi, apa pesan Pak Gozi sebagai penyelenggara zakat wakaf di Kemenak Kota Blitar kepada masyarakat ini terkait wakaf? Oke, terima kasih ya. Kami dari penyelenggara zakat dan wakaf Agama Kota Blitar, dalam hal wakaf ini kami mengajak seluruh masyarakat melihat wakaf ini, mari kita lihat bersama-sama ini adalah investasi akhirat kita ya. Karena investasi akhirat juga ini dalam hal duniawi adalah instrumen utama untuk pemberdayaan ekonomi umat. Maka dari itu mari kita wujudkan kepedulian bersama kepada seluruh masyarakat melalui wakaf produktif, baik itu wakaf tanah yang produktif ataupun melalui wakaf uang. Untuk kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat agar sadar berwakaf. Tidak harus dari bilangan besar, tidak harus tanah yang luas, kita bisa dengan wakaf uang mulai dari 10 rupiah pun itu sudah bisa untuk investasi kita di akhirat kelak. Baik, terima kasih Pak Gozi atas penjelasannya terkait wakaf produktif ini ya Pak Gozi ya. Baik, sekian podcast pada episode kali ini. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Semoga apa yang menjadi nilai manfaat dari wakaf dapat meresap ke dalam hati masyarakat dan meningkatkan nilai wakaf di Kota Blitar untuk pemberdayaan umat yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.